Jangan ikut borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau bentar-bentar. Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya. Kita akan membahas kali ini sedikit pengulasan mengenai apa yang kita lihat di media sosial dalam beberapa hari ini. Khususnya ada seorang pria yang begitu berani membawa golok untuk mengancam jamaah yang lagi beribadah di sebuah tempat, saudaraku. Dengan gagah beraninya pria tersebut membawa golok dan mengancam orang yang beribadah di situ. Alasannya ya tentu alasan yang terlalu dibuat-buat, kemungkinan ketakutan. Ketika mereka melihat di media sosial banyak orang yang murtad, kekristenan di bangsa dan negara ini begitu berkembang, sehingga mereka mencoba untuk mengusik orang-orang yang beribadah. Mereka mencoba untuk mengusik gereja-gereja Tuhan. Dan yang lucunya Bapak Ibu, gereja yang mereka usik adalah rata-rata gereja kecil. Ya, coba kita berpikir, kenapa sasaran mereka itu dari dulu sampai sekarang gereja kecil? Sasarannya itu selalu gereja kecil. Gereja yang secara pertumbuhan ekonomi itu tidak ada, saudaraku. Tetapi sasaran mereka itu selalu ke sana. Ini ada apa? Pernahkah saudara berpikir seperti yang saya sampaikan ini? Saya semalam berpikir Bapak Ibu, ketika saya melihat berita, semua berita mengenai larangan ibadah, pengusiran, dan mengganggu kita yang lagi beribadah, itu semuanya yang mereka ganggu itu adalah gereja-gereja kecil. Gereja yang baru mau bertumbuh. Ya tentunya secara ekonomi mereka tidak siap dengan cara apapun, saudaraku. Kenapa? Ada apa, saudara? Nah Bapak Ibu, kita tidak perlu heran. Ternyata apa yang tertulis dalam Alkitab ini mulai tergenapi. Sebagian besar itu sudah tergenapi. Dan hal yang seperti ini adalah baru mulai tergenapi, Bapak Ibu. Saya teringat bagaimana pemberitahuan tentang penderitaan Yesus Kristus kepada para murid. Dicatat di sejumlah tempat di dalam Injil, mulai Injil Matius, Markus, dan Lukas, di mana Yesus beberapa kali memprediksi kematiannya sendiri. Dua pemberitahuan pertama membawa kepada pemberitahuan terakhir mengenai penyalibannya. Dalam Injil Matius menambahkan satu prediksi sebelum Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem bahwa dia akan disalibkan di sana, saudara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang Yesus sudah beritahukan kepada para murid. Sebelum kejadian, Yesus sudah memberitahukan kepada para murid. Untuk apa? Dan apa tujuannya? Apakah menakut-nakutin para murid? Bukan. Supaya para murid dan tentunya kita semua adalah berjaga-jaga. Dan ketika hal itu terjadi, hal tersebut tergenapi, para murid tidak shock, para murid tidak kocar-kacir, dan kita tentunya tidak kocar-kacir dan sudah siap. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekalipun sudah diberitahukan berkali-kali oleh Yesus bahwa anak manusia akan dibunuh, anak manusia akan disalibkan, Petrus dengan begitu lantang, dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri, dia hadir ke hadapan Yesus. Dia berkata apa? Sekalipun nyawaku melayang, aku akan tetap mengikut engkau. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku. Petrus tetap tidak percaya dan tidak yakin, atau dia belum paham benar terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga ketika hal itu terjadi, anak manusia benar-benar diserahkan, ditangkap, dianiaya, digebukin, diarak, diperhadapkan ke mahkamah syariat, ke Sanhedrin pada waktu itu. Baru di situ Petrus mulai teringat terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun Petrus menyangkal Yesus 2 kali, dia sadar, dia bertobat. Dia tidak menyangkal Yesus meninggalkan sama sekali, tidak. Dia langsung bertobat. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Semuanya Bapak Ibu, ya semuanya meninggalkan Yesus Kristus pada waktu itu. Ketika ditangkap semuanya pergi lari, saudaraku. Ya, semua lari. Tetapi ada satu murid yang begitu setia, namanya Yohanes, sampai dia dijuluki dengan murid yang kukasihi. Dia salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, dan dibuktikan Bapak Ibu, ketika Yesus di kayu salib, dia dengan Maria tidak pergi, dia tidak lari, saudaraku. Dia yang menemani Yesus. Nah, begitu juga saudara dengan hal yang kita alami, yang kita lihat hari-hari ini. Ketika hal itu terjadi, kita tidak shock lagi. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Dalam hal ini adalah kita harus mempersiapkan iman kita. Kita harus mantapkan iman kita. Dan saya selalu ulang-ulang kepada saudara semuanya bahwa kita harus berteguh di atas fondasi iman yang benar. Sehingga ketika kejadian seperti yang kita lihat hari-hari ini, kita sudah siap dan kita tidak shock lagi, saudaraku. Karena firman Tuhan sudah duluan mengingatkan kita. Sebelum kejadian, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Firman Tuhan sudah memberitahukan kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 24, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak kejadian-kejadian di luar sana Bapak Ibu. Ada orang disiksa, ada yang terbunuh. Itu bukan karena nama Yesus, tetapi karena mereka kelakuannya. Karena mungkin perkataannya terlalu menyakiti orang lain, sehingga orang tersebut sangat marah sekali. Sehingga amarahnya itu sampai ke ubun-ubun, dia tidak bisa menguasai amarahnya, tidak bisa menguasai dan mengontrol dirinya. Akhirnya sampai orang itu membunuh orang lain. Itu karena ucapan. Begitu juga ada yang disiksa karena perbuatan, masuk penjara. Perbuatan jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Baik hukum syariat, hukum agama, maupun hukum negara. Narkoba, sabung ayam, perjudian, pencurian, korupsi, nepotisme, hal-hal yang lain. Ada yang disiksa karena berselingkuh. Banyak hal Bapak Ibu yang dialami oleh orang-orang dunia, tetapi bukan karena nama Yesus. Tetapi betapa bahagianya kita bila semua itu kita alami gara-gara nama Yesus. Nah, saya alami sendiri Bapak Ibu, bagaimana penderitaan yang saya alami. Sangat luar biasa. Kalau saya berpikir saya tidak sanggup, tetapi firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada saya sampai saya bisa lewati apa yang tidak mungkin dan tidak sanggup dan tidak bisa saya lewati. Bersama dengan Tuhan, saya bisa lewati. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya, Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada saya, Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya bagaimana firman Tuhan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Maka saya sangat bersyukur. Di antara ribuan orang Aceh, saya salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan saja dipilih, tetapi saya ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Begitu juga teman-teman yang lain seperti Bang Aliuddin dan banyak teman-teman lain. Ya, si Putra, dan ada lagi orang Aceh, ada di Medan juga banyak Bapak Ibu. Kita semua adalah penginjil-penginjil yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita dipilih, kita ditetapkan, dan kita diutus Bapak Ibu. Nah, seperti yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan ke daerah Sumatera, khusus melakukan penginjilan. Ini karena semua Bapak Ibu, karena Tuhan. Jadi yang kita bawa adalah Injil. Yang kita beritakan adalah Injil. Kita tidak bawa aneh-aneh, kita tidak beritakan hal yang aneh-aneh, tetapi yang kita bawa adalah Injil. Saya tidak terlalu berpikir bagaimana mereka menerima Injil. Yang saya harus pikirkan adalah bagaimana mereka mendengar Injil. Ini yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Saya ulangi Bapak Ibu, saya selalu tanamkan dalam diri saya tidak begitu peduli
dan tidak begitu pikirkan bagaimana mereka menerima Injil. Yang saya pikirkan dan yang harus saya pedulikan adalah, dan yang harus saya tanamkan adalah, dan yang harus saya lakukan adalah bagaimana mereka mau mendengarkan Injil. Bagaimana mereka bisa menerima kalau tidak mendengar, dan bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memperdengarkan. Tetapi sebelum itu semua mereka harus melihat karakter Kristus dalam diri kita. Setelah itu baru kita enak memberitakan Injil. Ya tentunya kita harus bangun hubungan baik dulu, hubungan persahabatan dulu. Baik saudaraku, saya akan lanjutkan membaca ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ketika orang Kristen tidak sanggup mengalami penyiksaan, ketika orang Kristen tidak sanggup mengalami penderitaan, ketika orang Kristen merasa tidak nyaman lagi beribadah, bla 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 bla, dan ketika orang Kristen merasa putus asa, akhirnya orang itu memilih murtad supaya lebih nyaman, Bapak Ibu, tidak ada gangguan. Nah, ketika orang tersebut murtad, apa yang terjadi? Ya, orang itu akan menyesatkan orang lain, dan orang tersebut, Bapak Ibu, akan melakukan perlawanan yang lebih keji daripada yang orang itu alami sebelum orang itu murtad daripada kekristenan. Dan ini terjadi, saudara. Kita ini saya bukan takut-takut, ini kata firman Tuhan. Dan kita melihat nyata di depan mata kita bagaimana orang yang sudah murtad dari kekristenan, apa yang mereka lakukan. Dulunya mereka dihina, dicemooh. Begitu orang tersebut murtad dari kekristenan, orang itu mencemooh, saudaraku. Ya, mencemooh. Dulu dihina, sekarang menghina setelah orang itu murtad dari kekristenan. Nah, ini sering kita lihat di depan mata kita di media sosial. Maka berbahagialah bila dengan gara-gara nama Yesus kita mengalami itu semuanya. Betapa bahagianya kita. Lalu saudara, yang tertulis juga di dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-12. Ya. Di situ dikatakan bahwa akan tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lagi-lagi kita alami seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-12 itu karena nama Yesus. Bukan karena kejahatan yang kita lakukan, bukan karena kelalaian kita, bukan karena kesilapan kita, tetapi karena nama Yesus. Nah, itu saudaraku, hal ini sudah terjadi di depan mata kita. Maka ketika kita mengalami itu semuanya, kita tidak perlu shock lagi, saudara. Karena Yesus 2023 tahun yang lalu sudah mengingatkan kita. Seperti Yesus mengingatkan para murid bahwa dia akan disalibkan, bahwa dia akan diserahkan, bahwa dia akan dibunuh. Pada waktu itu banyak murid tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan mujizat keajaiban seperti Yesus lakukan, kecuali Tuhan. Tetapi Yesus bisa lakukan. Ini kenapa? Maka para murid tidak percaya ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada penguasa, dia akan diserahkan kepada Sanhedrin, dia akan mati di atas kayu salib, dia akan disalibkan, dia akan dibawa ke bukit Golgota. Murid-murid tidak percaya, saudaraku. Ya, murid tidak percaya. Benar-benar murid tidak percaya. Ditambah lagi pengajaran Yesus itu penuh hikmat. Bahkan orang-orang banyak ketika mendengar pengajaran Yesus, mereka takjub sekali, digambarkan dalam Alkitab. Mereka begitu terkagum-kagum terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus di sinagoga dan ketika bertemu dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang Farisi dan orang Saduki. Yesus unggul. Pengajarannya begitu tajam, pertanyaannya begitu tajam, jawabannya itu begitu tajam, sampai orang berkata, dari mana dia mendapatkan hikmat ini? Kami belum pernah mendengar hikmat sehebat orang ini. Siapa dia? Mulailah orang-orang itu, Bapak Ibu, mempertanyakan dari mana asalnya. Bukankah dia ini anak si tukang kayu? Kenapa ada orang Yahudi mempertanyakan kemanusiaan Yesus? Bukankah dia anak tukang kayu? Karena mereka melihat kemanusiaan Yesus. Dari sisi kemanusiaannya, dia tidak mungkin punya hikmat sehebat itu karena dia adalah anak tukang kayu, anak Yusuf.
Mereka tidak melihat benih ilahi di dalam diri Yesus, Bapak Ibu. Ini yang tidak mereka lihat. Maka mereka mulai mempertanyakan tentang Yesus. Dan hal ini juga terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mereka mulai mempertanyakan Yesus. Tetapi mereka mempertanyakan bukan dengan sopan santun seperti yang orang Yahudi mempertanyakan pada waktu itu. Orang-orang sekarang mempertanyakan dengan cara olok-olok, dengan cara hinaan, dengan cara cacian, dengan cara makian, saudaraku. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ketika hal ini kita alami, kita tidak syok lagi karena 2023 tahun yang lalu Yesus sudah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa, akan dipenjara, akan diserahkan ke hakim-hakim, dan akan diserahkan kepada raja-raja oleh karena namaku. Nah, ini dia saudaraku yang kasih Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa. Lalu Bang Pendi, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Berdoa selalu, puasa selalu, saudaraku. Dan berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Ingat, saya sudah memperingatkan saudara semuanya. Saya selalu di akhir video mengajak Bapak Ibu supaya selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ya. Tujuannya apa? Agar kita tidak mudah goyah. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan kepada kita semuanya, dan menjadi penghiburan kepada kita semuanya. Ternyata firman Tuhan jauh-jauh hari 2023 tahun yang lalu sudah mengingatkan kita. Kalau apa yang kita lihat hari-hari ini adalah Yesus sudah duluan ingatkan, sehingga itu menjadi penghiburan bagi kita dan azab bagi mereka, saudaraku. Kenapa saya katakan azab? Karena mereka tidak nyaman, tidak senang ketika melihat kita orang Kristen yang beribadah. Dan saudaraku, pertumbuhan kekristenan di bangsa dan negara ini itu begitu pesat sekali. Nah, baik Bapak Ibu, saya harus berangkat berjumpa dengan orang yang ingin kita follow up. Dukung dalam doa agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus melalui pelayanan Habaget bersama dengan teman-teman. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bishim Adoda Yesus Hamasiah. Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dikulung doa dan bawa pelayanan Habaget dalam rumah syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.